Rio, kamu bangun? Maaf ya, aku ganggu kamu tidur. Udah agak lama sih. Tadi pas aku masuk, kamu masih tidur. Aku nggak langsung bangunin kamu karena nggak tega. Soalnya kamu tidurnya pules banget. Hari ini capek ya? Ini jam 11 lebih 20. Udah, nggak usah bangun. Kamu nggak usah siapin makanan buat aku. Aku sebelumnya udah makan di luar, biar nggak ngerepotin kamu. Jadi sekarang mending kamu tidur lagi, istirahat yang banyak, oke? Iya sih, tadinya aku juga mau nginep di mes aja, takutnya nggak kebagian kereta. Tapi syukurlah ternyata masih ada. Terus biasanya teman-teman aku yang suka lembur juga harus pulang karena ada keluarga. Jadi aku nggak ada temen deh. Ya mending aku pulang aja. Plus aku juga udah kangen banget sama kamu. Udah lama nggak ketemu kan? Dua-duanya sih. Iya, tapi memangnya aku nggak boleh pulang ke sini. Kamu nggak suka ya aku datang? Oh, tenang aja. Aku nggak bakalan sakit kok. Aku malah sakit karena nahan kangen sama kamu. Aku boleh tidur di samping kamu? Kalau itu sih maunya kamu. Kamu anget. Kayaknya karena aku pas pulang tadi nggak pakai jaket deh. Apalagi di luar juga kan hujan, suhunya dingin banget. Semoga aku nggak masuk angin deh. Nggak usah, aku nggak usah dikerok. Lagian aku minum antangin juga sembuh. Hmm, biar anginnya keluar apa biar kamu bisa modus? Dasar kamu ya, selalu aja ngambil kesempatan dalam kesempitan. Udah, sekarang peluk aku yang erat, biar badan aku anget. By the way, Rio, aku mau tanya sama kamu. Memangnya kamu nggak takut tinggal di sini? Ya, soalnya kan di perumahan ini tuh masih banyak yang kosong. Jadi agak gimana gitu. Suasananya sepi banget. Nggak kayak di perumahan-perumahan lainnya. Rame. Tadi aja pas aku pulang, aku agak merinding. Karena di jalan tuh hening banget. Rasanya udah kayak di alam lain, tahu nggak? Loh, kok bagus sih? Oh, aku tahu. Karena sepi, rasanya kayak ada kita berdua aja. Berasa dunia milik kita berdua nggak sih? Aduh, Rio, Rio. Dasar kamu ya, otaknya ngeres banget. Sapuin dulu sana. Oh, kamu suka dipeluk sama aku? Jadi kamu suka ya? Ya udah deh. Mulai sekarang aku bakal sering-sering meluk kamu. Anu, ini apa maksudnya ya?
Bisa tolong dikondisikan bibirnya? Jangan nyosor-nyosor terus ke depan muka aku dong. Udah mirip soang aja. Oh, minta dibelai. Dibelai pakai kaos kaki mau? Rio, kamu memangnya nggak ngantuk ya? Kok nggak tidur lagi sih? Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi kebangun. Gitu ya. Gimana kalau kita cerita horor? Atau anggap aja ini cerita sebelum tidur. Siapa tahu kalau cerita-cerita kayak gini kamu jadi ngantuk kan? Iya sih. Cuman akhir-akhir ini aku lagi suka dengerin podcast horor. Apalagi teman-teman aku juga sering banget cerita horor. Aku jadi kebawa mereka deh. Oh iya, aku tahu. Aku juga pernah dengar dari satpam di sini. Katanya tuh, kan ada satpam nih yang lagi jaga malam. Dia keliling lah perumahan. Nah, pas lagi keliling tuh, dia nggak sengaja lihat ada bayangan hitam berdiri di pintu depan seseorang. Bayangan itu tuh bentuknya mirip kayak manusia lah. Dia berdiri di depan pintu, lalu setelah beberapa saat, bayangan itu hilang deh. Itu serem sih. Nggak kebayang kalau tiba-tiba buka pintu, terus lihat yang kayak gitu. Kamu takut nggak? Gitu ya. Iya memang sih, pada dasarnya kan kita hidup berdampingan sama sosok supranatural kayak gitu. Oh iya, baru-baru ini ada cerita yang lagi rame dibicarain di kantor aku loh. Tentang hal-hal aneh yang dialami para pegawai kantor waktu mereka lembur. Ih, belum. Aku aja belum cerita kok. Kamu gak usah modus ya, narik-narik pinggang aku segala. Dengar nih, aku mau cerita ya. Pada zaman dahulu kala, enggak ada bercanda. Jadi kayak gini. Waktu itu kan ada 2 orang nih yang lembur di kantor aku. Sebut aja mereka Fulan dan Fulani. Nah, mereka berdua itu pulanglah sekitar jam setengah 11. Seperti biasa, mereka naik lift dan si Fulan pencetlah tombol ke lantai 1. Di sini tuh nggak ada yang aneh ya, semuanya baik-baik aja. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba lampu di liftnya mati nyala dong. Cuman durasi lampunya mati nyala itu sebentar aja. Jadi mereka pikir, oh mungkin memang saat malam listriknya lagi nggak stabil. Mereka biasa aja lah, karena liftnya juga kan berjalan normal, nggak macet atau kayak gimana. Nah, yang horornya itu mendadak pintu liftnya terbuka. Padahal mereka belum sampai ke lantai 1. Aneh banget kan? Di sana tuh mereka mulai takut karena pemandangan yang mereka lihat tuh gelap banget. Mereka berhenti di lantai 2 kantor yang gak pernah digunain lagi, yang kondisinya tuh gelap banget. Dari yang aku dengar, di lantai itu tuh pernah terjadi kebakaran karena konsleting listrik gitu. Jadi tempatnya angus, dan sekalipun udah diperbaiki, anehnya tuh di lantai itu aliran listriknya nggak stabil. Jadi bahaya kalau digunain lagi. Makanya lantainya tuh nggak pernah dipakai lagi,
dan berubah jadi gudang. Nah, balik lagi ke cerita, dua orang itu tuh merasa di sana tuh hawanya mulai nggak enak. Mereka merinding, pikiran mereka udah kemana-mana lah. Iya, bayangin aja sih, siapa yang nggak takut ya kalau tiba-tiba pintu liftnya kebuka di lantai yang nggak pernah dipakai. Buru-buru mereka tuh pencet tombol ke lantai 1 biar pintunya ketutup. Tapi anehnya tuh, liftnya malah macet. Mereka udah tekan berkali-kali tombolnya, tapi nggak ketutup juga. Dan yang lebih horornya tuh, lagi-lagi lampu liftnya itu mati nyala dong. Tapi syukurlah, udah beberapa saat pintunya ketutup juga. Hei, ceritaku belum selesai tahu. Nah, dari sini tuh mereka semakin ketakutan. Kamu tahu kenapa? Karena mereka dapat peringatan dong. Alarm di liftnya tiba-tiba bunyi, ngasih tahu kalau mereka itu di dalam lift itu ternyata kelebihan beban. Itu benar-benar gak masuk akal kan? Dari awal sampai akhir, yang naik lift itu cuma mereka berdua. Nah, jadi kenapa pas pintunya ketutup, alarm di liftnya tiba-tiba bunyi? Betul banget. Jadi waktu itu ada yang ikut masuk juga. Dan yang jelas bukan manusia dong. Tapi yang seremnya itu seberapa banyak sampai bisa melebihi kapasitas lift itu sendiri. Serem banget kan? Aduh, Rio, meluknya jangan kekencengan dong. Aku susah napas ini. Aduh, kamu ini kayak anak kecil aja. Ya, katanya sih mereka bisa turun ke lantai 1. Syukurnya mereka juga nggak ngelihat yang macem-macem. Cuman dari yang aku dengar, katanya tuh sejak saat itu ada beberapa orang yang jadi sering lelah berlebihan. Kayak tiba-tiba mimisan lah, tiba-tiba pingsan lah. Ada juga yang jadi paranoid, bilangnya dia jadi sering lihat sosok hitam, entah itu di rumahnya atau di kantor. Dan ada juga yang sebelah pundaknya tuh kerasa berat tanpa alasan, padahal waktu dicek ke dokter katanya nggak ada masalah apa-apa. Aneh banget kan? Iya, makanya aku juga waktu lembur biasanya suka ngajak minimal 4 sampai 5 orang biar nggak serem kalau kejadian kayak gitu. Kamu kira kayak pindah sekolah apa? Tinggal saset-saset. Nggak semudah itu, Perguso. Lagian, aku juga betah di sana. Soalnya teman-temannya baik dan masalah gaji juga menurutku cukup. Iya, minusnya itu aja sih. Isekai maksudnya? Mau dong. Nggak mau lah. Tapi kalau kayak di Hall Moving Castle mau aja sih. Nggak mau kalau itu. Kamu aja yang kesana. Jangan deh. Nanti kalau kamu kesana aku jadi jomblo dong. Hei, sopan kah endus-endus bau pacar sendiri? Mundur kepalanya sebelum aku sentil biji kamu. Ngendus-ngendus kayak gitu, udah kayak om-om cabul di kereta aja. Rio, kamu bikin aku kaget. Minimal kalau mau cium itu aba-aba dulu dong.
Eh, bukan gitu maksud aku. Dasar kamu ini ya. Sekarang gantian, sini pipi kamu. Hmm, nah, baru impas. Oh, mau juga dicium di pipi kanan? Boleh, tapi dengan satu syarat. Kamu harus tanggung jawab. Bukan gitu maksudnya. Maksud aku itu, kamu harus tanggung jawab untuk setia jadi milik aku selamanya. Kamu gak boleh selingkuh. Kamu harus setia sama aku, oke? Okay? Setianya yang mana dulu nih? Setia untuk satu orang atau setiap tikungan ada? Oh, jadi yang kedua, gitu ya? Kamu pernah nggak ngerasain ginjalnya dipelintir? Belum kan? Mau coba? Loh, memangnya ada yang nggak mau sama kamu? Kamu itu kan ganteng, humoris, meski agak ngeres dikit otaknya, tapi juga perhatian dan bekerja keras. Siapa coba yang nggak mau? Udah, nggak usah kelamaan senyum. Gigi kamu nanti kering loh. Enggak juga sih. Tadi aku agak dilebih-lebihin biar kamu seneng aja. Aslinya kamu itu bobrok banget dan pecicilan mirip bocah SD. Enggak, aku bercanda. Soalnya kamu lucu banget. Aduh, jangan marah dong. Tuh. Jangan cemberut. Sekarang cosplay jadi Teletubbies lagi. Nah, berpelukan. Hangat banget. Aku baru sadar, badan kamu besar juga ya. Udah kayak gapura kabupaten. Bukan, itu ujaran kebencian. Loh, memangnya kamu punya hati? Hei, kata siapa hantu gak punya hati? Punya dong, secara mereka kan dulunya juga manusia. Cuman sekarang udah jadi mantan aja. Kamu ngira aku apa? Dedemit. Rio Andrean, kamu lihat aku baik-baik. Mana ada Dedemit secantik dan seselai aku. Mulutnya ya. Kamu ngomong kayak sendirinya gak bau bawang aja. Wibu kok teriak wibu. Apa sih Rio? Kalau aku Dedemit, aku bakalan transparan. Aku bakalan tembus kalau nyentuh kamu. Ini lihat nih. Buktinya, aku masih bisa grepe-grepe kamu. Astaga, malah horny. Kamu grepe-grepe mandiri aja sana. By the way, kamu ngerasa gak sih? Kok kayaknya udara makin dingin aja? Ketahuan ya? Tapi tunggu dulu deh. Aku haus nih. Abis cerita, aku mau ke dapur dulu ngambil minum. Kamu mau nggak? Ya udah deh.
Loh, Rio, kamu mau kemana hujan-hujan begini? Kamu ngomong apa sih? Bukannya dari tadi kamu itu sama aku di kamar. Kamu bercanda kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, yang barusan sama aku itu siapa?